warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dengan nomor pokok 4356.117. Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Di sini saya akan memenuhi tugas micro teaching Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, kelas 9 bab 3. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yang pertama, menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren di Indonesia dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menganalisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, saya akan melanjutkan tentang pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia. Didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah di mana bila dirunut kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islamiyah, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau dai. Oke, baiklah anak-anak, coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar santri yang sedang mengaji. Nah, yang kedua ini adalah gambar masjid yang untuk beribadah. Nah, yang ketiga itu ada kiai atau guru yang mengkaji kitab Al-Quran. Nah, yang keempat itu adalah kitab yang sering disebut di pesantren kitab kuning. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pesantren. Pengertian pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar selama 24 jam di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Di Aceh, pesantren disebut Dayang Rangkong, Mausana, Pasundan disebut pondok, dan di Minangkabau disebut surau. Pimpinan pesantren tertinggi atau pengasuh disebut kiai, atau Jawa, Tengku Aceh, Datu atau Buya Minangkabau, Abah atau Ajengan atau di Sunda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pesantren. Pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan, di antara para santri ada yang berasal dari Goa atau Talo, Sulawesi. Pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Ibrahim, santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Mereka pelajari selama di pesantren Ampel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di pesantren. Badongan atau watonan ini adalah metode dasar di mana kiai membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kitab-kitab kuning. Sedangkan kami memaknai, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai. Sorogan.
adalah metode di mana santri membaca kitab, sedangkan kiai menyimak dan membenarkan bacaan kitab oleh santrinya. Metode pasaran adalah metode pengkajian kilatan yang hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, sehingga waktu khatam dari satu kitab cenderung lebih cepat. Metode ini dilaksanakan seperti pada bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali tentang perkembangan pesantren di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang akan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul di Sumatera, dan kemudian di Sulawesi dan di Kalimantan. Baiklah anak-anak sekalian, tadi adalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian pahami materi kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup materi kita hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.